Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke tafsir surat Ali Imran ayat 55 sampai 58. Ini merupakan anti klimaks daripada cerita tentang Nabi Isa. Agak panjang sedikit, tapi disinilah kisah yang cukup seru untuk didengarkan. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Ketika Allah berfirman, Hai Isa, sungguh Allah akan mewafatkan kamu. Nah, wafat di sini jumhur ulama berpendapat bahwa ini adalah sama dengan wafatnya kita ketika tidur malam. Jadi orang yang tidur malam itu juga disebut wafat karena dia masih hidup tapi dia tidak sadar. Kemudian warafi'uka, kemudian mengangkat kamu kepadaku dan menyucikan kamu dari orang-orang yang kafir. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan mengangkat Nabi Isa dalam kondisi tertidur. Jadi jangan berpikir bahwa Allah angkat ke langit Nabi Isa ini dalam keadaan Nabi Isa beraktivitas sehari-hari. Enggak, Nabi Isa dalam keadaan tidak sadar. Nah, kemudian terpisahlah ia dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan Bani Israel yang menentang dia, dari kalangan bangsa Romawi yang hendak menyalibnya. Nah, kemudian yang menarik di firman Allah berikutnya, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, jadi sini saya mau cerita agak panjang sedikit. Yang sabar ya. Nah, jadi ketika Nabi Isa Al-Masih diangkat Allah ke langit, sahabat-sahabatnya itu tercerai berai menjadi 4 golongan. Yang satu yang konsisten bahwa mereka tetap kepada ajaran asal bahwa Isa ini adalah hamba dan rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, golongan ini menganggap bahwa dia adalah anak Allah. Jadi, naik pangkat. Kemudian yang ketiga, ada yang menganggap bahwa dia adalah Allah. Wah, ini pangkatnya tinggi lagi nih. Sebelumnya anak Allah, ini Allah. Nah, yang keempat, ada yang menganggapnya salah satu dari Trinitas. Satu dari tiga ini bisa kita lihat dalam banyak hal selain di Nasrani. Ini yang saya bacakan adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Kita bisa melihat di agama Hindu juga satu dari tiga. Ada beberapa yang saya bisa ceritakan lain. Nah, jadi Allah sudah mengisahkan kondisi umat Nasrani itu dalam Quran. Tapi ya memang diperlukan ilmu tafsir untuk paham apa sih makna dari kalimat yang simpel ini. Nah, mereka kan tenggelam dalam kondisi perpecahan, dalam perpecahan pendapat yang 4 tadi itu selama 300 tahun. Lama nggak 300 tahun? Cukup lama kan ya? Nah, kemudian Romawi ini
berganti-ganti raja selama 300 tahun sampai akhirnya ada raja yang namanya Konstantin. Teman-teman perlu tahu bahwa Romawi itu adalah penganut agama pagan. Mereka politeis, mereka menyembah banyak dewa-dewa. Nah, sampai akhirnya Konstantin berpikir bahwa ini negara ini perlu disatukan nih. Harus ada agama official dari government. Sehingga dipilihlah agama Nasrani yang telah berpecah menjadi 4 pendapat tadi. Ia mengumpulkannya ke dalam suatu konferensi nasional. Teman-teman tinggal buka aja konferensi Nicea, apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga dipilihlah bahwa pendapat keempat dijadikan pendapat official resmi kerajaan Romawi, bahwa Isa adalah salah satu dari Trinitas. Kemudian apa yang terjadi dengan 3 pendapat selain itu? Karena tujuan asal adalah mau menjadikan negara ini punya pendapat yang satu, maka tiga lainnya ditekan. Siapa yang nggak mau mengikuti pendapat yang keempat? Dibunuh. Kemudian bukti-bukti kitab-kitab mereka dimusnahkan. Sehingga sebagian dari mereka melarikan diri jauh dari Romawi. Salah satunya nanti kita akan berjumpa dengan kisah raja dari Ethiopia, Najasyi, yang dia Kristen, tapi Kristiannya sedikit berbeda dengan Kristen hasil daripada konferensi yang dipimpin oleh Konstantin. Itu adalah sebuah cerita yang kita bisa dapatkan di tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian Allah berkata dalam Quran bahwa Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ini, apapun pendapat mereka yang terpecah jadi 4 itu di atas orang-orang kafir, maksudnya di atas dari bangsa Yahudi. Ya. Nah, artinya Allah memberikan kekuatan kepadanya, karena kesalahan itu teman-teman tuh jangan terpaku bahwa namanya kesalahan itu satu. Enggak, kesalahan itu ada bermacam-macam. Ada yang jauh banget dari kebenaran, ada yang dekat dengan kebenaran. Nah, kaum Nasrani ini lebih dekat kebenaran dari orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat sekarang, dari dulu sampai sekarang, Nasrani jauh lebih kuat dan menekan kaum Yahudi. Quran itu memang sangat precise ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepadaku tempat kalian kembali, lalu aku memutuskan di antara kalian apa-apa yang kalian perselisihkan. Semua itu satu kan, dari awal sampai akhir, dari Adam sampai Nabi Muhammad. Tetapi dikarenakan oleh hawa nafsu, terpisah-pisah. Jadi di dunia ini orang-orang memiliki front-front masing-masing, memiliki pendapat masing-masing yang mereka bersiteguh akan itu. Yang kasihan orang yang mengikuti tanpa ilmu, sehingga dia tersesat, disesatkan oleh orang-orang yang memimpin mereka. Jadi nanti, jadi Allah mengatakan di sini bahwa nanti Allah akan putuskan apa-apa yang kalian perselisihkan. Jadi saya juga mau menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Raja Konstantin ini,
Disinilah daging babi menjadi halal. Kemudian mereka, kaum Nasrani ini sholat mengikuti Nasrani, jadi dengan menghadap ke arah timur. Nah, kemudian tempat-tempat ibadah kaum Nasrani, mereka sudah punya sebelumnya, diisi dengan patung Isa. Dulu nggak ada. Dulu mereka itu Muslim. Setelah itu Konstantin menambah puasa mereka sebanyak 10 hari. Disebabkan dosa yang mereka lakukan menurut anggapan mereka. Jadi itulah yang terjadi masa zaman Konstantin dari Romawi. Saya lanjutkan. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Maka adapun orang-orang yang mereka kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang berat. Kita tahu kan ada 4 pendapat itu. Dari 4 pendapat itu, cuma satu yang benar kan, yang mengatakan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Jadi ketika kita menyimpang dari kebenaran dan disebabkan oleh hawa nafsu, setelah komplit bukti-bukti yang datang kepada kita, Allah mengancam ini dengan ancaman yang berat di hari akhir nanti. Fit dunya wal akhirah. Jadi sebelum di hari akhirat, mereka juga ada siksaan di dunia. Nah, jadi Allah sudah berbuat kepada orang-orang yang ingkar kepada Isa, kaum Yahudi yang membuat plot untuk mencelakakan Isa. Jadi mereka akan diazab di dunia dengan ditawan, dirampas harta kekayaannya, sebagian mereka dibunuh, dicopot kekuasaan mereka dari kerajaan-kerajaannya. Sampai pada akhirnya mereka akan bertemu dengan Allah di akhirat. Jadi siksa dunia ini hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak bagi mereka seorang penolong pun. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan kebajikan atau amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Ini juga satu ayat yang penting ya. Jadi kita diminta 2 hal dalam ayat ini. Selain daripada iman, kita juga diminta untuk beramal soleh, untuk dapat pahala yang sempurna. Iman saja tanpa amal tidak cukup. Sedangkan kepercayaan asali sekarang ini, kalau mereka sudah beriman, mereka sudah dijamin keselamatannya. Mau mereka beramal soleh atau tidak. Betul nggak? Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Demikianlah kami membacakannya kepada kamu Muhammad dari sebagian bukti-bukti dan peringatan dari Al-Quran yang penuh hikmah. Teman-teman ingat kembali dari awal surat Ali Imran, dikisahkan tentang cita-cita seorang ibu yang mulia yang disebutkan namanya Hana. Lahirlah dari Hana ini Maryam, lahirlah dari Maryam ini Isa, dan Isa menjadi tokoh sentral dari perpecahan Islam di zaman dahulu. Hidup itu penuh ujian kan? Di sini ceritakan bahwa setiap manusia itu diuji. Bukan hanya diuji dari segi
naik turunnya kehidupan seperti roller coaster, tapi diuji juga minda mereka atau keputusan mereka ketika berhadapan dengan ajaran Islam. Jangan berpikir kita sudah Islam, kemudian kita tidak diuji. Ini contohnya. Yahudi sudah Islam. Mereka dicoba dengan turunnya seorang Rasul yang baru. Sehingga mereka harus menerima Rasul yang baru dan membuang sebagian ajaran-ajaran agama ajaran Yahudi lama itu yang sudah dinasakh atau diganti oleh Rasul yang baru ini. Sebagian mereka menerima, sebagian mereka enggak. Sama dengan kita, bukan? Ketika kita berhadapan dengan ajaran yang kita nggak suka. Contoh, warisan. Lelaki dua bagian, perempuan satu bagian. Manusia berkata, nggak adil dong. Ini kan sama-sama manusia, kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Itu satu. Yang kedua, para perempuan terutama berhadapan dengan poligami. Apa keadilan di sini? Akhirnya mereka menolak dan lari dari ajaran agama Islam, memilih hawa nafsu mereka. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Saya rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.